Baik kawan-kawan, kita simak terlebih dahulu video dari Bung Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh berikut ini. Jauh dengan gubernur yang sebelumnya. Jauh, sangat jauh dengan gubernur DKI yang sebelumnya. Saya tidak menyebut satu nama atau dua nama, tapi kebijakannya jauh lebih buruk pejabat gubernur DKI dengan gubernur yang sebelumnya. Tentang upah minimum ya, tentang upah minimum dan beberapa kebijakan untuk orang kecil. Baru saja kita menyaksikan video dari Presiden KSPI, Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Bersama saya sudah hadir Bung Kar. Bung Kar, pernyataan Anda dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Bung Said Iqbal, bahwa PLT Gubernur DKI Jakarta tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan. Ya, Bung Iqbal, saya kira ketika menyatakan bahwa pejabat gubernur DKI lebih buruk dari gubernur yang sebelumnya, Anies Baswedan, itu bukan sendirian begitu. Karena sebelumnya Ketua DPD SPN juga mengatakan hal yang serupa. Dia juga mengatakan bahwa pejabat gubernur yang saat ini itu lebih buruk jika dibandingkan dengan Anies Baswedan. Terutama adalah terkait dengan penetapan upah minimum. Kita bisa mengingat bagaimana akomodasinya, bagaimana komunikasi yang terjalin apik begitu antara kalangan buruh dan Anies Baswedan pada era itu, ketika dalam penetapan upah minimum. Jadi gubernur bisa turun langsung, bisa menemui langsung, bahkan bisa berdiskusi langsung dengan kaum buruh untuk mendiskusikan terkait dengan kenaikan upah. Dan kita tahu ketika tahun kemarin kenaikan upah itu pada awalnya mengacu pada PP 36 hanya naik sekitar 0,8%. Kemudian Anies Baswedan berani menaikkan atau melakukan revisi kenaikannya menjadi sekitar 5,1% kalau saya nggak salah. Lebih dari 5% lah. Nah itu intinya apa? Intinya Anies punya kepedulian, Anies punya keberpihakan, dan dia punya keberanian begitu untuk membuat sebuah keputusan yang orientasinya adalah lebih baik, yang orientasinya adalah untuk kesejahteraan buruh di DKI Jakarta. Dan ini kita tidak melihat ada pada pejabat gubernur yang sekarang begitu. Itu artinya ketika kemudian kaum buruh mengatakan bahwa pejabat gubernur yang sekarang itu lebih buruk dari dibandingkan dengan ketika Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, itu didasarkan pada fakta, didasarkan pada realita. Setidak-tidaknya adalah soal keberpihakan kepada kaum buruh, setidak-tidaknya adalah soal bagaimana penetapan upah minimum provinsi di DKI Jakarta ditetapkan. Begitu Bang Azim. Baik, benar. Kawan-kawan buruh di DKI Jakarta ini kan sudah berkali-kali, bahkan untuk hari kemarin tanggal 2 Desember itu merupakan aksi pertama setelah penetapan UMP, di mana kawan-kawan buruh DKI Jakarta itu dengan tegas menyatakan penolakan atas apa yang telah ditetapkan oleh PLT Gubernur yang hanya menetapkan 5,6%. Respon Anda sebagai aktivis buruh? Ya, penetapan 5,6% itu tentu saja jauh di bawah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu, kita menghitung gitu ya, ada banyak prediksi yang mengatakan kalau kemudian inflasi yang digunakan tahun berjalan, artinya dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, itu diperkirakan nilai inflasi kita ada 6,5%. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi diperkirakan itu kisarannya sebesar 5% begitu. Dari angka itu saja sebenarnya penjumlahan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu totalnya 11,5%. Dan kalau kemudian kenaikannya hanya 5,6%, itu tidak hanya di bawah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga di bawah dari kenaikan harga. Karena kita tahu inflasi sebenarnya adalah potret dari kenaikan harga-harga. Kita bisa bayangkan bagaimana mungkin upah kenaikannya di bawah dari kenaikan harga. Itu artinya buruh akan nombok. Itu artinya buruh tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya karena lonjakan harga-harga tadi tidak sebanding dengan kenaikan dari upah yang dia dapatkan. Itu satu hal yang saya kira menjadi landasan paling logis begitu. Mengapa kemudian kaum buruh melakukan penolakan terhadap kenaikan upah minimum di DKI Jakarta. Hal yang kedua, kita tahu bahwa DKI Jakarta, upah minimum provinsi itu menjadi sangat substansial karena DKI Jakarta tidak punya upah minimum kabupaten kota. Jadi kita berharap Gubernur DKI, pejabat Gubernur DKI itu mau melakukan revisi terkait dengan kenaikan upah minimum di tahun 2023 itu. Itu hal yang kedua saya kira menjadi catatan penting. Dan terkait dengan aksi itu sudah diinstruksikan begitu. Buruh di DKI Jakarta juga sudah menyerukan akan melakukan aksi terus-menerus setidaknya sampai dengan tanggal 7 Desember nanti di Balai Kota untuk mendesak, untuk menekan agar pejabat gubernur
mau melakukan revisi. Memang pejabat gubernur juga sudah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan revisi begitu ya. Artinya penetapan upah minimum 5,6% itu sudah dianggap final. Tapi saya kira juga gerakan buruh juga tidak akan pernah berhenti ketika manakala nanti Gubernur DKI Jakarta benar-benar bersikukuh untuk kemudian tidak mau menaikkan upah minimum sebagaimana yang dituntut oleh kaum buruh. Kan usulan dari kaum buruh kan jelas di Dewan Pengupahan ada unsur dari Serikat Buruh yang mengusulkan kenaikan 10,55%. Nah itu sebenarnya menjadi basis atau dorongan begitu agar pejabat gubernur DKI itu mau merevisi kenaikannya menjadi 10,55%. Ini sebenarnya sudah nilai kompromi. Artinya kompromi dari tuntutan awal buruh 13%. Jadi buruh sudah mau merendahkan hati begitu untuk berkompromi dengan kenaikan sebesar 10,55% itu, Bang Hasim. Baik, Bang. Memang seperti kita saksikan kemarin bahwa kawan-kawan buruh di DKI juga dalam konferensi persnya menyatakan bahwa angka 13% itu masih bisa, bukan angka mati gitu kan. Kita nggak kekeh di angka 13%. Kita sudah mempunyai angka yang diajukan di Dewan Pengupahan yaitu 10,55%. Jadi harapan kawan-kawan buruh di DKI Jakarta bahwa gubernur masih memiliki empati terkait dengan kondisi yang dialami oleh kawan-kawan buruh terkait dengan lonjakan harga, kenaikan BBM dan sebagainya, bahwa angka 10,55% itu masih bisa menjadi pemikiran bahwa gubernur bisa segera melakukan revisi. Mengingat di daerah-daerah lain terdapat penetapan upah 2023 yang juga memang mendekati angka-angka itu. Ya, betul sekali. Kita bisa melihat misalnya di daerah Jabodetabek begitu ya, di Bogor, kemudian di beberapa daerah yang lain, itu bupatinya merekomendasikan kenaikan lebih hingga sampai 10% begitu. Bahkan di Bandung Barat itu bupatinya merekomendasikan kenaikan 27%. Artinya kita nanti lucu begitu. Kalau kemudian kenaikan di DKI Jakarta sebagai ibu kota itu kenaikannya lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya. Ini kan menjadi aneh begitu. Nah, oleh karena itu ini juga seruan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan DKI Jakarta tadi itu saya kira juga sesuatu yang sangat tepat begitu, bahwa dia tidak kekeh pada angka 13% dan sebagai bentuk semacam kompromi begitu, kenaikan 10% atau 10,55% itu menjadi sesuatu yang wajar kemudian untuk dikabulkan oleh Gubernur DKI. Dan lagi-lagi tadi titik poinnya, soal revisi upah minimum itu bukan sesuatu yang tabu. Karena tahun lalu Anies Baswedan ketika masih menjadi gubernur DKI Jakarta itu mampu dan bisa melakukan revisi terkait dengan kenaikan upah minimum. Nah, kalau kemudian pejabat gubernur yang sekarang tidak mau melakukan revisi, kita kan bertanya, ada apa? Apakah ini gubernurnya pengusaha? Apakah ini gubernurnya kalangan pemodal? Kan pertanyaan itu menjadi sesuatu yang wajar kalau kemudian kita sampaikan. Dan sekaligus menjadi satu kesimpulan begitu bagi kawan-kawan buruh di DKI, bahwa pejabat gubernur yang sekarang lebih buruk jika dibandingkan dengan gubernur yang sebelumnya, setidak-tidaknya dalam konteks penetapan upah minimum. Baik. Kemarin dalam aksi buruh DKI Jakarta ada sebuah pernyataan menarik dari salah satu orator bahwa angka 5,6 ini sebenarnya bukan jalan tengah seperti yang digembar-gemborkan oleh pemerintah provinsi, tapi jalan pengusaha. Kira-kira seperti itu pernyataan. Ya. Baik, Bung Kahar, kita lanjut dengan sudah turunnya instruksi dari Presiden dan juga dari organisasi terkait dengan aksi-aksi upah yang akan terus berlanjut bergelombang dari kemarin tanggal 1 sampai dengan nanti tanggal 7. Perkembangannya seperti apa di DKI Jakarta dan juga di daerah-daerah yang lain? Ya, tanggal 7 Desember itu adalah penetapan batas akhir untuk upah minimum kabupaten kota. Berdasarkan Permenaker nomor 18 tahun 2022, maka untuk kabupaten kota, upah minimumnya itu ditetapkan paling lambat tanggal 7 Desember. Nah, oleh karena itu untuk memastikan agar kenaikan upah minimum tahun depan itu sesuai dengan harapan dari kaum buruh, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup dari kaum buruh, maka kaum buruh melakukan aksi pengawalan begitu. Jadi aksi pengawalan itu dilakukan saben hari, setiap hari, hingga sampai dengan tanggal 7 Desember. Aksi ini memang bergelombang begitu ya, terjadi di berbagai tempat.
Misalnya kemarin kita melihat bagaimana buruh-buruh di Jawa Tengah, di Jepara turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran bersamaan dengan Balai Kota DKI Jakarta melakukan aksi, kawan-kawan kita di Bandung di Gedung Sate juga melakukan aksi. Hal serupa juga terjadi di berbagai daerah yang lain, misalnya di Batam juga terjadi aksi, bahkan sempat terjadi semacam kericuhan begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum buruh di berbagai tempat bergerak, bergejolak. Nah, kalau memang gerakan itu tidak terjadi di satu tempat, tapi gerakan itu terjadi di banyak tempat, dan itu dilakukan secara masif oleh kaum buruh, saya kira ini juga menjadi perhatian serius dari pemerintah. Karena setidak-tidaknya kalau kita bicara tentang aksi pengawalan, itu berarti bicara tentang penyampaian pendapat di muka umum. Dan menyampaikan pendapat di muka umum ini dilindungi oleh konstitusi. Menyampaikan pendapat aspirasi secara terbuka itu adalah bagian dari hak warga untuk menyampaikan pendapatnya begitu. Nah, oleh karena itu sebagai bagian dari aspirasi, sebagai bagian dari suara rakyat, mestinya pemerintah bisa menangkap itu. Bisa menangkap bahwa apa yang menjadi kebijakan terkait dengan penetapan upah minimum sekarang tidak memuaskan kaum buruh, dan oleh karena itu desakan agar upah minimum itu naik setidaknya 10% itu saya kira menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, beberapa daerah kan juga sudah merekomendasikan tuh kenaikannya 10%, bahkan saya katakan tadi di Bandung Barat itu mencapai 27%, di beberapa daerah yang lain juga lebih dari 10%. Oleh karena itu kita meminta agar daerah-daerah yang lain meminta kepada gubernur itu tidak mengurangi rekomendasi dari bupati wali kota. Kan yang kita dengar mereka yang merekomendasikan lebih dari uh, bahkan sampai dengan 10% itu diminta untuk dikurangi, dipotong lagi, disesuaikan dengan Permenaker 18 itu. Nah, kita meminta agar gubernur tidak melakukan itu. Karena bagaimanapun usulan atau rekomendasi dari bupati itu adalah sebuah produk dari kepala daerah yang mereka menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di kabupaten kotanya. Nah, kalau kemudian itu masih juga dikurangi, artinya gubernur sudah tidak mau mendengarkan aspirasi dari rakyat. Padahal mandat yang diberikan gubernur itu adalah mensejahterakan dan kemudian dia menangkap aspirasi dari warganya, dari rakyatnya untuk kemudian diimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Saya kira itu yang disuarakan oleh kawan-kawan buruh ketika melakukan aksi beruntun sampai dengan tanggal 7 Desember nanti, Bang Azim. Baik, Dengar. Kita akan nantikan seperti apa nanti perkembangannya hingga tanggal 7 Desember nanti. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia terkait dengan kenaikan upah minimum bisa menghasilkan hasil yang maksimal, ya minimal sesuai dengan Kemenaker lah, 10%. Amin, amin. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.